Selamat datang di Storytel. Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang ibu yang bekerja sebagai hostess di sebuah klub malam demi menafkahi putranya yang masih kecil. Namun ceritanya berakhir dengan tragis hanya karena satu kesalahan. This is The Hello Kitty Murder, Fan Man Yi. Mulai dari latar belakang korban, yaitu Fan Man Yi, lahir pada tahun 1975. Sejak kecil dia sudah ditinggalkan oleh keluarganya, sehingga dia dibesarkan di panti asuhan khusus perempuan. Lalu pada usia 15 tahun, dia dikeluarkan dari panti asuhan karena peraturan panti asuhan yang memiliki batasan usia. Semenjak itu, Fan menjadi tunawisma dan kecanduan akan narkoba. Fan dipaksa menjadi pelacur jalanan sampai usia 21 tahun. Ketika ia mulai bekerja di klub malam, Fan akhirnya menikah dengan salah satu klien yang juga seorang pecandu narkoba. Pada tahun 1996, dia melahirkan seorang putra. Namun hubungannya dengan suami tidak begitu lancar. Suami Fan digambarkan sebagai orang yang kasar. Pihak berwajib juga mendapat beberapa laporan dari tetangganya Fan bahwa mereka sering terganggu akan suara perkelahian suami istri, juga jeritan dan tangisan seorang anak dari apartemen mereka. Fan akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya demi melindungi anaknya dan memberikan kehidupan yang lebih baik dan aman untuk putranya. Dan akhirnya Fan mendapatkan pekerjaan sebagai hostess di klub malam. Pada 17 Maret 1999, Fan diculik oleh 3 pria dan 1 wanita. Lalu dia dibawa ke sebuah apartemen di Jalan Granville, nomor 31, Thames Hatchway. Fan disiksa di sana selama sebulan, sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah beberapa lama, salah satu dari pelaku melaporkan perbuatannya tersebut kepada pihak kepolisian. Alasan dia melaporkan hal tersebut karena ia mengaku sering dihantui setelah melakukan kejahatan tersebut. Setelah laporan tersebut, pihak berwajib langsung menangani kasus tersebut dan berhasil menangkap pelaku yang bernama
Chan Man Lok, Leung Wai Lun, Leung Sing Cho, dan Ah Fong. Itu adalah nama samaran Ah Fong, orang yang telah melaporkan kejadian tersebut, yaitu Ah Fong. Menurut keterangan, Van awalnya hanya akan dijadikan pemuas seksual saja. Namun seiring berjalannya waktu, perbuatan mereka semakin tidak terkendali. Van sering mendapatkan siksaan seperti dipukul, menggunakan besi, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga. Lemari mungkin ya. Terkadang mereka menggantung Van dengan kabel, lalu dipukuli layaknya samsak. Mereka juga membakarnya dengan lilin dan plastik panas yang meleleh, terutama bagian kakinya dengan tujuan agar Van tidak bisa kabur. Van juga disiksa dengan cara mengoleskan beberapa rempah-rempah seperti cabai, cuka, dan garam ke bagian lukanya. Van juga dipaksa untuk memakan feses atau kotoran ya, dan meminum urin manusia. Dan semua penyiksaan yang dilakukan terhadap Van, mereka lakukan sambil memaksa Van untuk tersenyum, sambil berkata bahwa ia menikmati penyiksaan tersebut. Jika menolak, mereka akan menyiksa Van lebih parah lagi. Wah, sangat tragis sekali ya. Setelah sebulan, Van pun meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah Chan dan kelompoknya tahu bahwa Van sudah tidak bernyawa lagi, mereka menjadi panik karena tak pernah menduga hal tersebut akan seperti ini. Jelas saja disiksa seperti itu, bajingan. Dari sini mereka telah melupakan sisi kemanusiaannya dan telah sepenuhnya menjadi monster. Karena hal yang akan mereka lakukan benar-benar mencengangkan, yaitu jasad Van dimutilasi, dibetap dengan gergaji kayu. Setelah itu organnya dikeluarkan dan dibungkus lalu dibuang begitu saja ke bagian plafon apartemen. Dan juga ada beberapa bagian yang direbus. Wow, sangat gelo sekali. Hal menjijikan pun terjadi. Ketika mereka sedang lapar, mereka merebus mie dengan alat yang sama yang digunakan untuk merebus bagian kepala Van, tanpa mencucinya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka memasukkan tengkorak Van ke dalam sebuah boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung. Dan hal inilah yang menjadi nama dari kasus tersebut, yaitu The Hello Kitty Murder. Chan Man Lok dia adalah seorang anggota dari Triad, sebuah organisasi kriminal. Kriminal yang besar dan teratur, terorganisir seperti Yakuza. Chan Man Lok adalah pelanggan tetap dari Van. Namun suatu hari, Van yang melihat Chan sedang tiduran di kasur dan barang-barangnya yang sedang tergeletak, akhirnya pun dijadikan kesempatan bagi Van untuk mencuri uang yang berada dalam dompetnya Chan. Namun beberapa saat kemudian, Chan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Van. Sehingga pada saat itu, Van langsung mengembalikan uang yang dia ambil. Walaupun uang tersebut sudah dikembalikan, tetapi Chan ingin biaya tambahan dari uang yang sudah dia curi. Sehingga Van meminta waktu lebih untuk membayar biaya tambahan tersebut. Kesal dan merasa dipermainkan, itulah yang ada dalam pikiran Chan pada saat itu. Oleh karena itu langsung Chan mengajak anggotanya untuk menculik Van, dan terjadilah kasus penyiksaan tersebut. Setelah 5 minggu dan 4 hari persidangan, 3 pelaku tersebut dihukum atas tuduhan pembunuhan. Namun tidak bagi Ah Fong, karena dia telah bersedia membantu mengungkap kasus dan memberitahu apa yang telah mereka lakukan di apartemen tersebut. Juri pengadilan tidak dapat memutuskan apakah pelaku bermaksud untuk membunuh korban, sehingga diputuskan bahwa pada saat itu Van meninggal akibat penganiayaan yang diterimanya, bukan karena pembunuhan, katanya seperti itu. Peter Nguyen, selaku hakim yang bertugas dalam persidangan kasus ini, dia mengatakan bahwa tidak pernah di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir
mendengar tentang kekejaman, kebejatan, kebrutalan dan kekerasan seperti yang mereka lakukan. Berdasarkan keputusan persidangan, ketiga pelaku tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat selama 20 tahun, yaitu tahun 2020. Itulah sebagian dari storytell yang bisa kami persembahkan. Semoga para pendengar dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sekian dan terima kasih.